Selamat datang di channel MGB Garden. Kali ini kita berada di segmen main ke kebun dan saya sudah jalan-jalan ke kebun salah satu sahabat berkebun yang berada di Jakarta Timur, tepatnya di Kalisari. Kita nanti akan belajar bagaimana caranya untuk merawat tanaman dan menatanya di tempat yang terbatas, dan juga kita akan melihat berbagai macam tanaman yang ada di sini. Ikutin terus ya. Nah, ini tadi saya juga udah petik kel teman-teman, karena di sini katanya pelihara kura-kura. Ayo langsung aja ikutin. Ada Mas Reno. Hai. Ikan lele naik hino. Cakep. Assalamualaikum Mas Reno. Salam Mbak Tia. Ikan lele makan kebo. Cakep. Selamat datang di Pasar Rebo. Yeay. Wah, kalau saya lihat nih rumahnya asri banget Mas Reno. Keren banget. Iya. Ini kalau lihat banyak banget tanamannya yang digantung, ada juga yang di pinggir jalan. Kalau luas kebunnya sendiri tuh ada berapa meter sih Mas ini? Cuman 14-15 meter persegi doang. Sebenarnya konsep dari kebunnya apa sih Mas? Dulu konsepnya sebenarnya pengen swasembada pangan, karena melihat dari lokasinya yang terbatas. Terus juga ini kan banyak tembok-tembok nih, celah materinya nggak nyampe bawah. Jadi kita tanamnya agak tinggi. Kayaknya tanam sayur oke nih, tapi pas dicoba ternyata nggak bisa. Kita coba menghijaukan rumah, tanamannya hidup dulu nih di rumah apa. Nah, ini bisa jadi salah satu tips nih teman-teman. Kita menanam di tembok-tembok seperti ini biar dapat sinar matahari. Ada perubahan nggak sih dari dulu sebelum ada kebun, terus sekarang ada kebun gitu? Wah, ada banget Mbak. Dulu tuh panas ya, nggak banyak angin gitu kan. Nah, dengan adanya tanaman, kayak perubahan suhu ya, mereka jadi lebih dingin. Jadi menciptakan microclimate di lingkungan rumah kita. Mantap. Nah, kalau untuk tanaman sendiri ada apa aja sih Mas jenisnya? Kalau yang di area sini nih area epiphyt semua ya kebetulan. Jadi yang digantung-gantung itu ada anggrek, terus yang digantung ini juga tilansia. Terus di sini aku lagi kegantung sama rumpai. Bikin rumah tuh lebih adem gitu. Kan ini dia rimbun ya. Ini ada anggrek dendro, anggrek panda ya. Jenis yang akarnya itu nggak nempel. Ini nggak ada media tanamnya ya ini? Nggak ada. Mirip-mirip tilansia gitu. Di anggrek kan dia nyerap nutrisi dari akar ya. Kalau tilansia bedanya akar ini cuma buat nempel di pohon-pohon gitu. Nah, ini kan ada yang putih, ada yang hijau. Iya. Nah, yang putih itu namanya trichoma. Jadi dia ngambil nutrisinya dari bulu-bulu di daunnya itu. Kalau anggrek dari akar. Iya. Ini kalau ditanam di tanah nggak bisa ya ini? Enggak, dia malah busuk ntar jadinya. Estetik banget teman-teman. Lihat ada kayu-kayunya. Terus ini dikasih paranet ya? Jadi tanaman epiphyt itu memang sebenarnya karena dia hidupnya di hutan ya kebanyakan ya, di bawah naungan pohon. Kita sebisa mungkin bikin sesuai dengan habitatnya gitu. Jadi ada kayak naungan di atas. Pindah ke spot lain. Ada bromelia. Bisa kita pasang seperti ini teman-teman. Kita dapat ide nih pakai tam besi lalu dengan pot-pot seperti ini, pot tempel. Jadi hanya dari 90 kali 1,2 aja kita bisa menciptakan hijau-hijauan di sekitar rumah kita, ya kan? Nah, di sini juga sama tanaman-tanaman epiphyt. Di rumah itu biasanya kalau di setiap pojok itu ada tanaman. Gitu. Jadi bahkan ini yang kolom yang tanemin Brekele, cakepnya. juga ada kalasanya sama mati. Nah, ini kayaknya banyak banget. Ini dijual atau gimana nih? Jadi sebenarnya dari hobi ya dulu ya. Tapi kalau misalnya ada yang mau minang, monggo silakan. Kalau teman-teman ada yang tertarik dengan air plant atau tilansia, nah boleh menghubungi Sabita Garden di sini. Wah, kita mau ngapain lagi nih Mas? Biasanya kalau tilansia itu kan digantung ya, tapi sebenarnya tilansia itu bisa juga mempercantik meja kerja kita. Namanya bersih gitu, nggak butuh tanah dan nggak bikin kotor. Dia tetap butuh sinar sama angin. Jadi beberapa hari sekali kita keluarin. Jadi kita bikin kayak dudukan gitu, kita taruh di meja. Nah, kalau aku biasanya lebih seneng dudukannya itu kayak abstrak gitu. Nah, kita bisa pakai kawat bonsai biasanya. Lebih lentur dibandingkan kawat-kawat bangunan. Ini yang diameternya 3 mili. Ini kita potong ya. 40 cm lah ya kira-kira. Ya, sebenarnya suka-suka ya, bebas aja. Ntar ya, aku mau menyihir dulu. Bikin kayak tornado gitu. Makin lama makin kecil apa makin Ya, gede? makin lama makin kecil. Tapi punya aku abstrak banget. Kayak gini tuh bikin apa ya? Bikin relaxing. Ini sebenarnya kayak gini udah cukup nih. Jadi ada kayak dudukan 1, 2, 3. Ya, punya aku abstrak banget. Kenapa nih kan udah ngebentuk tuh? Oke ya, nggak apa-apa ya. Namanya juga newbie. Kalau udah gini udah tinggal taruh aja nih di meja. Oh iya Mbak Tia, aku ada satu tips lagi untuk kita memanen air hujan. Kalau di Jakarta kan sudah banyak lokasi-lokasi yang jadi bangunan rumah, jalan gitu. Area resapan air hujan itu jadi berkurang. Sebisa mungkin air hujan itu kita serapin kembali. Jadi kalau misalnya di rumah saya kebetulan memang ada full atap kayak gini dan ada garasi karpot gini ya. Ini kan kalau air hujan nggak bisa ngeresap nih. Tapi di sini nggak ada air hujan yang terbuang sia-sia. Jadi dari atapnya karpot, ini ada talang. Terus ini, nah nanti kita resapin di area-area kandang
Padang Kura. Jadi di sini dasarnya kan pakai batu-batuan ya, bawahnya langsung tanah. Jadi air hujan langsung ngeresep ke tanah. Jadi nggak ada yang terbuang sia-sia air hujannya. Nah ini bertujuan untuk menstabilkan tinggi air tanah di rumah kita. Jadi nggak kering tuh kalau misalnya musim kemarau. Ini satu tips yang sangat bermanfaat juga teman-teman. Bisa dicontoh di rumah ya. Oh iya Mbak Tia, aku ada satu tips lagi untuk menjaga kelestarian lingkungan kita. Salah satunya dengan mengolah sampah organik. Kita ke komposter kita. Ntar ya, cek dulu ya. Wah. Ini sudah jadi nih, tapi udah kering banget. Nggak pernah disiram, tapi udah bisa kita pakai ini komposnya. Nah kalau yang ini aku pakai buat daun-daun. Tuh. Wah, ya memang. Daun-daun paciran nih. Ini kayak kelapa ya? Apa ya? Bukan ya? Iya, dia tumbuh sendiri ya? Salah. Oh salah, kok iya. Kita menemukan harta karun di komposter yaitu salak. Tapi salak itu pohonnya gede dan berduri ya. Jadi memang akan tetap dicacah dimasukin ke komposter. Sebenarnya dulu komposter aku di sini Mbak. Oh. Jadi kayak daun-daun gitu aku masukin sini semua. Nah malah jadi sarangnya pupuk kucing. Karena Ini caranya pakai efektif ini. nggak ini? Efektif banget. Kucing jadi nggak mau nih. Karena saya punya satu pot yang selalu Dipupupin ya. dipupupin sama kucing bener-bener. Oh ya, dan ini nggak tajam ya. Jadi Nggak menyakiti. nggak nyakitin. Dia ilfil aja nih karena nggak bisa napak ya. Nggak usah napak. Iya. Kita jalan-jalan jadi dapat ilmu gitu. Ada tanaman-tanaman vertikal gitu di samping rumah. Memanfaatkan selokan itu tuh pakai kayu. Tapi mungkin nanti next kedepannya mau aku ganti pakai besi ya. Karena takutnya dia keropos. Ini sebenarnya dulu tanaman sayur nih. Ini juga matahari dari sana. Nggak kena sinar matahari pagi. Oh, Nah, iya. akhirnya banyak tanaman sayur yang gagal tumbuh besar. Kalau gagal itu kan dia bisa hidup di segala cuaca ya. Cuaca pegagan. angin juga nggak terlalu banyak sinar matahari. Terus ada aglo. Anggrek apa ini bagus banget. Dulu belinya namanya katanya Bengawan Solo ya. Nah ini udah mekar mungkin sekitar 2 bulanan ya. Katanya kalau anggrek yang jenis keriting lebih awet daripada anggrek yang bentuknya bulat-bulat kayak gini. Ini juga dari satu pohon ya, tapi ini ada tuh 2, 3, 4 tangkai, 5. Wow, daun jintan teman-teman. Ada bunga telang, rimpang. Ini rimpangnya apa aja nih? Ada jahe, ada laos, Iya, lengkuas. Kencur nih di bawah. siri-sirian, terus ada kembrang. Kecombrang. Juga ada Sama ada terong. serai. Nah diselip-selipin sama ada anggrek-anggrek juga di situ. Iya, pecinta anggrek banget ya. Solusi lahan yang kurang sinar matahari salah satunya memang tanaman rimpang ini teman-teman ya. Saya lebih seneng tanamannya tebang sari gitu. Dicampur-campur lah pokoknya semuanya ada, menghambat pertumbuhan hama gitu. Kalau kebun-kebun yang homogen, kebun cabe gitu kan, kali kena semua. Iya, Kalau dia beda-beda tanaman, akhirnya kayak hamanya bingung gitu ya. Bahkan ada tanaman yang dia saling menguntungkan ketika ditanam bersama, kayak misalnya basil sama bunga marigold. Ya, jadi marigold itu mencegah dari kutu-kutu atau serangga-serangga yang ingin memakan basil. Tahu tuh malah Mbak, ternyata ada ilmunya ya. Nah Mas Reno, ini kalau saya lihat banyak banget tanaman anggrek. Nah, saya jadi penasaran nih bagaimana tipsnya untuk merawat anggrek. Jadi kalau anggrek itu kan jenisnya epifit Mbak ya, epifit. Jadi dia nggak bisa ngambil nutrisi langsung dari tanah. Jadi memang perlu dibantu dengan pemupukan. Gitu. Kalau misalnya di tempat saya anggreknya kebetulan kita pupuk pakai POC, pupuk organik cair. Seminggu sekali kita pupuk, kita semprot. Cuma selang-seling. Jadi ada 2 pupuk yang aku pakai. Yang pertama pupuk untuk daun, terus yang satu pupuk untuk pembungaan. Jadi misalnya minggu sekarang kita pakai pupuk daun kita semprot, nanti minggu depannya pakai pupuk pembungaan. Alhamdulillah cocok di sini ya. Kalau yang ungu ini apa ini? Cantik banget. Ini Sopan dendro banget semua nih. sih. Oh, dendrobium Ini ya? dendrobium semua yang sini. Kenapa ada yang saya taruh dalam, saya taruh luar tuh. Jadi kalau misalnya di luar kan agak sedikit lebih panas ya. Nah, kebetulan dendro itu lebih suka panas. Kenapa sih pupuknya pakai POC? Biasanya kan di luar tuh banyak pupuk kimia gitu yang buat anggrek biasanya. Iya betul-betul. Nah kebetulan anggreknya ini selain buat dipandang, itu kadang kita pakai juga buat garnish. Oh. Gitu. Jadi saya kebetulan usaha juga di Sabita Kitchen. Salah satunya adalah bikin burnt cheesecake. Dan kalau misalnya teman-teman mungkin mau bikin hadiah ulang tahun gitu, ke ulang tahun yang unik, nah itu bisa pakai burnt cheesecake kita. Jadi ini tanaman anggrek ini edible ya? Iya betul. Kalau jenisnya yang edible itu sebenarnya dendrobium. Karena dendrobium itu biasanya kalau di China itu dipakai buat garnish. Nanti kita bisa coba teman-teman. Kita coba makan anggrek dendrobium yang tentunya tidak ditreatment dengan pestisida kimia maupun juga pupuk kimia. Nah ini kita petiknya yang paling bawah dulu aja ya. Wah, ini dia Mbak Tia, anggrek yang udah kita petik. wow. Ini kita rendam dulu ya. Jadi meskipun dia nggak pakai pupuk kimia, tapi kan ada udara-udara gitu kan, mungkin ada residu-residu dari udara sekitar. Jadi tetap kita cuci. Mbak Tia panas nggak? Keringetan ya? Iya, Mau lumayan minum? panas ya. Aku punya yang seger-seger nih. Wow. Ini ada lemon telang sama ada lemon serai. Wow. Nah, ini salah satu produk dari Sabita Kitchen. Ini telang yang di depan tadi ya? Telang yang di tadi, terus ada juga tetangga-tetangga yang kita biasa ambil petikin. Jadi ini. memberdayakan warga sekitar juga ya.
Yeay. Ya, jadi ini anggrek yang udah kita petik tadi, celup-celupin air aja. Nah, terus ini kita udah ada cheesecake nih. Cheesecake-nya dari Sabita Kitchen. Wow. Ya, jadi Nutella ini fungsinya buat dia nempel aja sih sebenarnya. Yang bagian sisi pinggirnya aja. Kalau yang tengah kita pakai tusuk gigi. Biar dia lebih tinggi gitu ya. Betul. Jadi ini kan ada tangkainya panjang nih. Yang tebel lebih banyak lendirnya gitu. Misalnya nggak suka yang rasa-rasa kayak gitu, kita bisa potong. Oke. Sambil Mas Reno potong-potong, saya mau cobain anggreknya. Ini anggrek apa tadi? Yang Bengawan Solo. Bengawan Solo. Bismillahirrahmanirrahim. Rasanya gimana tuh, Mbak? Netral. Netral ya? Tawar. Tawar ya? Malah kayak ada rasa apelnya sih menurutku. Rasa apel? Sensasi apel gitu loh. Nggak ada rasa getir-getirnya ya? Kalau yang ini enggak sih. Apalagi ini yang keriting-keritingnya ini teman-teman. Yang spiralnya ini. Bahannya tuh kayak rasa apel menurut aku ya. Nggak ada pahit-pahitnya. Nggak ada asemnya. Malah kayak rasa buah. Rasa buah ya? Kita coba yang ini ya. Bagian yang tebelnya ini. Ya. Nah, ini ada sedikit asemnya ini tengahnya. Terus berlendir. Nah, kok Kita pilih yang jadi maskot nih nanti. Jadi nanti ditaruh di tengah. paling ya. Di pinggirnya kita layering. Ini di bawah gini. Ya, ditempel gitu aja. Kita coba makan ya. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Cheesecake-nya ngeju banget. Setuju banget. Pakai garnish anggrek ya. Aku juga ya. Cheesecake-nya nggak terlalu manis, pas banget. Nggak bikin enak. Aku mau pakai bunga. Bismillah. Rasanya nggak aneh sama sekali. Masuk. Oke Mas Reno, hari ini kita udah garden tour, terus sudah dikenalin dengan berbagai macam jenis tanaman, ada anggrek dan juga tilansia. Terus juga udah banyak banget kita mendapatkan tips-tips dari Mas Reno. Juga kita udah bikin kreasi dudukan tilansia, kita udah menghias cheesecake dan juga merasakan edible flower yaitu bunga anggrek. Wah, makasih banget ya Mas Sama-sama, Reno, Mbak Tia. udah diajarin banyak hal. Nah, ada ini nggak kata-kata hari ini? Semoga teman-teman terinspirasi ya, terutama untuk teman-teman yang punya lahan yang terbatas. Karena berkebun nggak hanya di tanah, tapi di tembok juga bisa, digantung di atap juga bisa. Semuanya bisa. Setiap ada sudut di mana itu ada sinar matahari, disitulah ada tanaman. Terima kasih sudah mengikuti video saya. Sampai jumpa di video-video MGB selanjutnya. Dadah.